Oke, ya kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Dani Ega. Di sini salah satu mentor dari Legal Access. Dan pagi ini mendapat kesempatan buat sharing nih soal hak kekayaan intelektual. Pasti mungkin udah beberapa hari yang lalu kita disampaikan banyak sekali materi-materi yang memang sangat bermanfaat juga dan sangat bagus. Nah, cuma hari ini kita akan bahas soal hak kekayaan intelektual. Namun sebelum saya memulai, saya akan sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini memang dalam batasan apa yang saya ketahui dari pemberi materi. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada yang mempunyai pertanyaan yang lebih tinggi lagi, kita akan coba jawab dengan sebaik mungkin. Ya, oke. Langsung aja masuk di slide. Oke, bisa kelihatan ya slide-nya ya. Kita akan mulai. Pasti banyak sekali pertanyaan mengenai hak atas kekayaan intelektual itu sendiri. Apa sih haki itu? Biasa kita singkatnya haki. Dan nggak banyak orang yang tahu soal haki. Namun yang perlu kita ketahui bahwa semua orang bisa mendaftarkan haki dengan dirinya sendiri. Nggak mesti harus pakai konsultan ataupun harus pakai pengacara ataupun yang mengerti hukum. Namun memang apabila dilakukan oleh konsultan hukum, pengacara, prosesnya akan lebih cepat dan juga lebih lancar karena mereka biasa mengurus hal tersebut. Namun di sini akan saya sampaikan bahwa semua orang bisa juga untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual itu sendiri. Oke, kita mulai di sini. Di sini dikatakan tujuannya adalah untuk menjaga dan juga memanfaatkan. Maksudnya apa? Ketika kita sudah mendaftarkan hak kekayaan atas intelektual kita, maka kita punya konsep, yaitu kita akan mendapatkan proteksi ya atas pikiran, lagu, musik, lukisan, tulisan yang kita sudah ciptakan, dan pastinya kita bisa memanfaatkannya. Kalau kita ngomong memanfaatkan, di sini berarti konsepnya adalah berhubungan dengan materi ataupun uang. Dimana kalau ada orang yang mau pakai lukisan kita, atau mau pakai gambar kita, atau mau pakai macam-macam dari apa yang kita sudah buat, maka kita bisa menyampaikan ke dia, oke, boleh dipakai, namun ada beberapa hal yang kamu harus penuhi, misalnya terkait pembayaran atau ada biayanya dan lain-lain. Jadi konsepnya adalah dari hak kekayaan intelektual itu kamu yang membuat, maka kamu mendapatkan proteksi dan juga manfaat ya dari apa yang kamu buat itu. Di sini biasanya orang akan tanya, Bang, kalau misalnya mau daftarin haki, terus mau ngecek-ngecek soal haki dan mau belajar banyak, itu kemana sih? Bentar ya. Nah, biasanya akan menanyakan, ini kemana ya kalau ingin belajar banyak? Nah, kita bisa langsung ke www.dgip.go.id. Ini bisa dua bahasa, ada yang bahasa Indonesia dan juga ada yang bahasa Inggris ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang kayak, aduh, kan biasanya berhubungan sama orang luar nih. Jadi kita juga bisa pakai versi bahasa Inggris. Di sini kita bisa belajar macam-macam, dari paten, merek, cipta, desain industri, indikasi geografis, dan juga di sini kita akan bisa mengecek
hak kekayaan intelektual di Indonesia yang sudah didaftarkan itu apa aja sih? Bahkan kita nanti bisa ngecek nih logo-logo yang udah didaftarkan. Ataupun tingkat internasional di WIPO, nanti juga bisa dicek. Mungkin akan saya kasih step-stepnya dikit buat sambil ngeceknya seperti apa. Ya, oke. Di sini saya akan bahas soal apa itu hak kekayaan intelektual. Ya, apa itu hak kekayaan intelektual? Di sini sampaikan bahwa hak atas kekayaan intelektual adalah hak legal yang berasal dari aktivitas intelektual di bidang industri, sains, seni, termasuk hak dalam seni, hak cipta. Hak atas industri juga macam-macam. Itu ada berbagai hal, ya. Industri, hak paten, merek dagang, rahasia dagang, desain sirkuit tata letak terpadu, dan indikasi geografis. Oke, di sini saya ada contoh video, ya, produk makanan brownies Amanda. Mungkin ini videonya akan agak patah-patah karena memang kita pakai internet yang memang pesertanya banyak, tapi nggak apa-apa, seharusnya sih masih bisa tertonton ya. Oke, ini terkait soal hak juga. Oke. Kalau kami ingin membuat sesuatu produk yang akan dikenal oleh masyarakat, harus mencari sesuatu yang ada daya tarik tersendiri. Salah satu di antaranya, kue itu kami beri nama sesuai dengan proses pembuatannya menjadi brownies kukus. Jadilah nama Amanda, anak mantu damai. Saya dan suami mempunyai suatu harapan semoga anak-anak ini nanti kalaupun mereka berkeluarga, dalam keluarganya selalu di dalam kedamaian, di dalam ketentraman. Kami terdiri dari 4 saudara. Para anggota keluarga ini semuanya memberikan andil, memberikan support untuk pertumbuhan usaha. Di sini kita saling bahu-membahu membangun usaha dari kecil hingga besar. Kesolidan kita didukung oleh profesionalisme. Sejauh ini kami memiliki outlet tersebar di Nusantara, baik mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Sumatera, Medan, Palembang, kemudian Sulawesi, itu ada di Makassar, lalu Kalimantan, Samarinda, kemudian Balikpapan. Untuk outlet Amanda sekarang sudah berjumlah sekitar 55. Dalam upaya menjadikan ini semacam produk nasional, kami pun sudah mulai mencoba mengekspor ke beberapa negara. Setiap kami mempunyai produk-produk baru, ide-ide baru tentang sebuah produk, itu kami selalu melalui proses R&D yang cukup panjang. Uji coba itu bisa melewati lebih dari 15 kali atau 20 kali sebelum produk itu dilemparkan kepada masyarakat. Kami bisa memberikan garansi kepada masyarakat bahwa produk-produk yang kami keluarkan itu semuanya menggunakan material-material mendaftarkan merek Amanda ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2004. Bagi kami, merek itu adalah investasi yang sangat mahal. Sebagai pemegang merek yang dilindungi oleh negara, otomatis suatu produk itu menjadi leader. Dengan mempunyai merek yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, tentu ini
memberikan kepastian kepada pemegang merek bahwa produknya itu tidak akan dibajak oleh orang lain. Kami pernah mengalami kejadian di mana merek kami dipalsukan. Kami ajukan ke pengadilan dan di situ kami menang secara hukum. Sangat terasa betapa mendaftarkan merek ini memberikan perlindungan kepada kita pemegang merek. Selain dari merek yang kami sudah daftarkan, kami pun mempunyai resep rahasia yang menjadi rahasia dagang kami, yang kami simpan dan dilindungi oleh undang-undang. Oke, dari produk makanan brownies tadi, video yang kita tonton, kita bisa lihat ya, bahwa ketika kita punya produk yang memang entah itu sudah sukses ataupun masih merintis, ya, cuma kalau memang kita niat untuk menjaga hak kekayaan intelektual itu, terutama merek tadi di produk brownies Amanda, maka lebih baik kita mendaftarkannya. Daripada nantinya ketika kita jualan, kita udah banyak sukses, laku, tiba-tiba ada orang yang memakai. Nah, di konsep ini adalah mereka untungnya sudah mendaftarkan dari awal. Sehingga ketika ada orang yang membuat produk brownies Amanda juga dengan merek yang sama mengaku-ngaku Amanda, mereka bisa menuntut orang tersebut, dan juga pastinya kalau tuntutan hukum masalah perdata adanya juga ganti rugi karena mereka sudah merugikan mengaku-ngaku sebagai produksi dari brownies Amanda. Nah, itu sedikit konsep mengenai apa yang akan kita bahas hari ini. Nah, secara umum, hak atas kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, hak cipta. Yang kedua, soal hak kekayaan industri. Untuk hak kekayaan industri di sini ada 6, yaitu yang pertama paten. Nanti akan kita jelasin nih, soalnya kadang-kadang orang ngomong paten itu dengan konsep yang salah. Misalnya, gue punya nih patennya gambar ini. Gue punya nih patennya soal ini. Nah, padahal nanti akan dijelaskan paten itu apa. Lalu ada juga merek. Berikutnya desain industri, desain tata letak, indikasi geografis, dan terakhir rahasia dagang. Ya. Nah, ini adalah definisi umum dari hak cipta itu sendiri. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas. Jadi kalau hak cipta itu udah paling umum. Tapi yang tadi hak atas kekayaan industri itu lebih pelengkapnya lagi. Karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Nanti di slide berikutnya akan dijelaskan apa aja sih dilindungi terkait hak cipta itu. Oke. Pertama, ekonomi kreatif. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta. Mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Apalagi zaman sekarang kita bisa lihat industri lokal lagi booming-boomingnya tuh kemarin ya. Lagi booming-boomingnya, banyak yang promosi, endorse, ya kan? Bahkan public figure kita juga berbondong-bondong menggunakan produk lokal sambil memasarkan, dan itu sangat bermanfaat buat industri lokal kita, di mana memang mendorong buat teman-teman semuanya nantinya kalau misalnya mau punya brand, mau punya karya, itu segera aja didaftarin ya di hak atas kekayaan intelektual. Oke, di sini udah ke fokusnya, definisi dari hak cipta itu sendiri. Yang A, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksudnya apa? Ketika kita membuat sebuah hak cipta, ya, atau kita misalnya memproduksi sesuatu hal, misalnya katakan saya ini pencipta lagu, saya membuat lagu. Nah, kamu harus melakukan deklaratif. Deklaratif itu seperti pengumuman bahwa lagu tersebut adalah ciptaanmu. Biasanya kalau masih umum banget, kita akan upload deh. Biasa bikin lagu, diupload di YouTube. Diupload di YouTube, nanti banyak yang dengerin. Banyak yang dengerin,
Lalu orang juga akan membantu kamu kalau misalnya tiba-tiba lagumu itu bagus, hits, langsung dipakai sama orang. Nanti orang-orang dan juga dari media-media tertentu akan bisa membantu kamu bahwa itu sudah diumumkan oleh dirimu. Ya, oke. Berikutnya, hak terkait itu adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan atau penyiaran. Nah, nanti akan dijelaskan di ini kita bisa lihat. Di sini kita bisa lihat ciptaan yang dapat dilindungi. Pertama, satu, buku, kita bikin buku, program komputer, pamflet, perwajahan layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Ya. Kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis itu. Ya, kadang-kadang kalau dalam skripsi juga ada tuh pidato dari kuliah online dari macam-macam. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Arsitektur juga masuk. Peta, seni batik, fotografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Jadi semua ini merupakan ciptaan yang dapat dilindungi di hak cipta. Jadi lingkupnya sangat banyak. Apapun yang memang karya yang sangat bermanfaat bagi masyarakat itu bisa kita daftarkan dan menjadi sebuah hak cipta. Ya. Nah, masa pelindungan ciptaan, durasinya berapa lama? Yang pertama, perlindungan hak cipta seumur hidup pencipta, ditambah 70 tahun. Maksudnya apa? Di sini perlindungan hak ciptanya itu selama orang itu hidup, ditambah 70 tahun setelah orang itu sudah meninggal. Jadi anak cucunya masih mendapatkan hak ciptanya, masih memiliki. Makanya hak cipta itu kadang-kadang bisa jadi warisan juga. Ya, jadi selama 70 tahun. Setelah itu sudah menjadi umum lah. Berikutnya, program komputer. 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan, sistem komputer apapun itu. Pelaku, 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan. Ya kan, misalnya main peran jadi Dylan selama 50 tahun. Itu dilindungi di rumah produksinya. Lalu berikutnya, produser rekaman, 50 tahun sejak ciptaan difiksasikan. Berarti rekaman tersebut sudah difinalisasi, sudah final, nggak ada perubahan lagi, tidak ada perubahan dari nada-nadanya lagi, itu 50 tahun. Dan berikutnya yaitu lembaga penyiaran, 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Ya, itulah masa perlindungan ciptaan. Di sini ada disampaikan pengumuman, tadi yang sempat udah disinggung sedikit. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun, sehingga suatu ciptaan dapat dibaca atau dilihat. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa pengumuman itu sangat penting bila kita telah membuat sebuah karya. Ya, biar orang tahu yang buat ini siapa, yang pertama kali yang buat ini siapa. Biar nanti kalau misalnya ada permasalahan hukum, itu kita punya bukti-buktinya. Siapa sih yang pertama kali membuat itu. Oke. Namun di hak cipta juga dibantu oleh lembaga manajemen kolektif manajemen agensi. Di sini dikatakan LMKN berfungsi untuk melakukan koordinasi dan mengawasi pengumpulan royalti oleh LMKN di bawahnya. Tempat-tempat umum atau kegiatan yang menggunakan musik seperti kafe, karaoke, dan pentas seni nantinya harus membayar royalti yang diatur oleh lembaga ini. Lembaga ini diharapkan bisa menghimpun, kemudian mengelola dan menyalurkan royalti kepada para pencipta dan kemudian para pemilik hak terkait. Dengan bentuknya LMKN diharapkan hak-hak pencipta, terutama hak ekonomi, bisa diperoleh dengan layak. Ya. Jadi kalau misalnya kita mikirin, wah enak banget ya tempat karaoke itu, dia nyiapin lagu, ya kan, udah langsung ada videonya, walaupun kadang-kadang videonya nggak video asli, atau
tapi memang gabungan dari gambar-gambar ataupun video dari penyanyi tersebut lainnya. Habis itu bisa dinyanyikan ya. Terus kira-kira karaoke itu bayar apa? Dia tetap membayar royalti ke karya cipta Indonesia. Namun pembayaran royalti kalau misalnya tempat karaoke berarti harusnya perhitungannya itu maksimal karena memang lingkup bisnisnya itu semuanya berhubungan dengan karaoke. Berbeda dengan misalnya tempat kafe atau restoran itu tergantung dari lagu dan musik-musik yang digunakan ataupun video-video. Zaman sekarang banyak restoran juga pakai video ya. Jadi itu tergantung dari penggunaan. Entah itu misalnya menggunakan nggak banyak ya mungkin cuma bayar 5% atau 10% dari total harga royalti yang harus dibayarkan yang mungkin listnya itu ada di KCI itu sendiri, di Karya Cipta Indonesia, Lembaga Manajemen Kolektif. Jadi mereka punya hitungan yang lebih kompleks. Contoh dulu di salah satu televisi, berita, itu karena memang di beritanya mereka itu ada, jadi mereka menampilkan berita juga ada lagunya, lagu-lagu mungkin dari Via Valen waktu itu yang zamannya Asian Games. Nah, itu akhirnya dari Lembaga Manajemen Kolektif menyampaikan bahwa stasiun televisi tersebut harus membayar royalti. Waktu itu kalau nggak salah angkanya cuma 10% aja, karena memang biasanya cuma lagu-lagu pengantar berita aja. Tapi kan nggak semua berita pakai lagu, seperti itu. Oke. Bisakah kita mencari haki yang sudah didaftarkan via website? Nah, pertanyaannya bisa nggak sih kita ngecek langsung tuh? Jawabannya adalah bisa. Oke, kita akan lihat nih prosesnya gimana. Nah, bagaimana cara mengecek haki yang sudah terdaftar di Indonesia? Kita akan masuk ke website yang tadi sudah disampaikan di awal ya. Ini nanti tinggal pilih aja di di ini penelusuran HKI. Nanti tinggal pilih opsi ini buat menelusuri. Nanti akan lompat langsung ke sini. Di sini adalah pangkalan data kekayaan intelektual dan langsung tinggal kalian pilih aja mau mengecek apa, mau paten, merek, desain industri, hak cipta atau indikasi geografis. Di sini saya memilih untuk mengecek merek. Saya mau ngecek brand LV itu yang mahal banget. Saya mau ngecek kira-kira udah daftarkan belum ya LV itu di Indonesia. Kalau soalnya saya masih lihat tuh banyak banget produk-produk LV yang KW di beberapa toko-toko. Saya mau ngecek udah daftarkan belum sih kok masih banyak yang berani bikin palsunya. Nah, ternyata begitu saya masukkan LV, di sini udah disampaikan bahwa dia sudah mendaftarkan brandnya untuk produk apa aja. Ya, di sini bisa diklik juga untuk detailnya. Nanti misalnya salah satu saya klik, akan masuk ke sini. Nah, di sini kita bisa lihat statusnya seperti apa. Didaftar, atau misalnya saat ini saya juga lagi mendaftarkan brand makanan yang akan dijual oleh perusahaan saya, sudah masuk dokumennya, tapi statusnya masih menunggu untuk didaftarkan. Tapi kalau yang ini udah didaftarkan. Oke, di sini juga akan bisa lihat berapa lama, ya. Berikutnya, di sini kita bisa lihat siapa yang mendaftarkan. Biasanya kalau misalnya ada brand asing, pasti pakai konsultan, pengacara. Ya. Oke. Bagaimana mencari haki yang sudah didaftarkan tingkat internasional? Kalau tadi tingkat lokal, sekarang tingkat internasional. Di tingkat internasional tinggal diketik sama di website tadi juga bisa langsung diklik aja, tapi pilih yang WIPO internasional. Nanti tinggal akan masuk ke sini. Di sini akan masukkan di bagian teks, udah bagian brand, tinggal masukin aja mau cari brand apa, akan keluar. Biasanya kalau kita bikin merek, kita ngecek dulu nih, merek yang gue udah punya ide ini udah didaftarkan atau belum? Jangan-jangan udah didaftarkan. Nah, di sini akan masuk yang sudah didaftarkan atau belum. Ya. Oke, untuk peraturan perundang-undangan terkait hak cipta sendiri itu diatur di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Jadi di sini peraturan yang lebih detail kalau mau belajar lebih banyak soal undang-undangnya. Namun dibantu dengan peraturan pemerintah PP bidang hak cipta, peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini adalah prosedur hak cipta sendiri kalau misalnya mau mendaftarkan.
prosesnya bisa kita lihat sini apa aja yang harus dilengkapi dan prosesnya berapa lama, ya kan? Di mana ada pemeriksaan administratif, nantinya kalau lengkap langsung dievaluasi, akan didaftarkan pemberian surat pendaftaran ciptaan. Namun kalau misalnya belum lengkap, akan dilengkapi kembali. Ini sedikit gambaran bagaimana prosedur hak cipta itu sendiri. Nah, untuk penerimaan negara bukan pajak, hak cipta berdasarkan PP nomor 45 tahun 2016, di sini kita bisa lihat, katakan memang permohonan pendaftaran suatu ciptaan berupa, ini aja, suatu ciptaan secara online, umum. Saya daftarinnya online deh, lewat website. Itu satu permohonan untuk hak cipta, misalnya satu lagu berarti biayanya 400.000. Namun jangan mikir bahwa, wah, untuk satu lagu 400.000 mahal ya. Bisa jadi satu lagu kalau memang booming itu menghasilkan cukup lama, apalagi masa perlindungannya sangat lama ya. Jadi kita bisa membayangkan banyak musisi kita di Indonesia yang kok sekarang udah jarang kelihatan ya di TV, tapi kok mereka di sosial medianya masih aktif, masih bisa beraktivitas macam-macam karena memang dia dapat banyak royalti dari karya-karya yang mereka sudah buat sebelumnya. Oke. Nah, berikutnya kita akan bahas yaitu paten. Di sini dibilang, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Ya, jadi katakan kalian membuat vaksin, tiba-tiba kalian ini menjadi penemu obat vaksin corona. Nah, di sini kalian harus mendaftarkan paten tersebut. Karena dibilang di sini, berapa lama paten dilindungi? Paten sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Nah, kenapa ini harus didaftarkan dan harus dilindungi? Pasti kalau misalnya kalian nemuin vaksin corona, ini mungkin proses yang sangat lama atau mungkin sesuatu penelitian yang sangat hebat. Sehingga ini menjadi hak kalian untuk komersialisasikan ya. Kalian bisa jual. Misalnya untuk penjualan harganya ya kembali ke kalian. Apalagi kalau kalian punya patennya. Kalian mau jual murah demi kemanusiaan boleh. Kalian mau jual mahal karena memang semua orang butuh boleh. Itu kembali ke kalian. Selama kalian punya patennya. Ya, kalian udah daftarin. Dimana ketika kalian daftarin, kalau ada orang yang beli vaksinmu terus mencoba untuk menduplikasi, bikin duplikat obat tersebut, misalnya vaksin tersebut, dia bisa kamu tuntut bahwa loh vaksin itu ciptaan saya, dimana kalau memang komposisinya sama semua, bla bla bla, itu berarti kamu meniru vaksin dari milik saya. Makanya kadang-kadang kalau obat, ya kan, ada beberapa obat kalau masih obat baru itu harganya mahal, tapi kalau sudah patennya sudah selesai, obat tersebut biasanya jadi lebih murah, ya, karena patennya sudah selesai. Seperti itu gambaran sedikit. Jadi ada batasannya 20 tahun. Selama 20 tahun ini kamu bisa menjual sesuai yang kamu inginkan, sesuai perusahaan yang kamu inginkan. Namun setelah 20 tahun itu kembali lagi menjadi demi kepentingan masyarakat juga, demi kepentingan kemanusiaan. Pasti obat-obat tersebut juga harus bisa diproduksi oleh pihak-pihak lain dengan harga yang bersaing. Seperti itu. Jadi gambaran untuk paten. Ini sedikit gambaran dari penemuan-penemuan yang terjadi di dunia, seperti golf, itu ditemukan tahun 1400, lalu ada printing press, parasut, ya kan, whisky, ada map global. Jadi memang ini penemuan-penemuan baru waktu itu, ya. Lalu juga ada talking motion picture, video, gambar berjalan, ada radar, ya kan, ada pakaian dalam, lalu juga ada ballpoint diciptakan 1938. Karena sebelumnya kalau misalnya kita lihat di film-film, ballpoint tuh dari bulu binatang tuh dari ayam atau mungkin peacock, ya kan, terus dicelupin di tinta lalu kita nulis. Nah, gitu. Ini sedikit gambaran dari penemuan-penemuan yang ada di dunia, ya. Oke, di sini dibilang pengertian invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan
pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Seperti itu. Jadi, berubah terus dari yang, ini contohnya mesin jahit, dari yang jadul banget sampai lumayan yang kita kenal, walaupun sekarang lebih banyak yang lebih modern lagi, ya. Ada yang portable bahkan, seperti itu. Oke, peraturan perundang-undangan terkait paten, di sini ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, ya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang tata cara pelaksanaan paten oleh pemerintah, ditetapkan tanggal 5 Oktober 2004. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat antiviral dan antiretroviral, ya. Ini prosedur dari paten pendaftarannya, kurang lebih alurnya masih sama seperti yang tadi sebelum-sebelumnya. Oke, ini sebagai gambaran aja. Dan di sini kita bisa lihat bila kita menemukan sesuatu hal dan kita mau mendaftarkan patennya, kita akan lihat permohonan paten umum secara elektronik lagi, kita online aja biar lebih murah. Itu 1.250.000 biayanya, ya, untuk pendaftarannya, ya. Berikutnya kita akan bahas soal merek. Dibilang di sini merek adalah suatu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa, ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa merek itu biasanya gabungan dari warna, tulisan, gambar, di mana ketika kita melihat merek, bahwa kita akan mengingat, misalnya kita lihat ada M besar warna kuning, terus bawahnya McDonald, ini jual fast food yang memang biasanya sudah kita kenal. Atau misalnya kita lihat logo Gucci, bahwa memang ini salah satu brand yang sangat besar dan juga hebat di industri fashion, ya, dan berbagai merek lainnya. Di sini peraturan perundang-undangan terkait merek diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek, dan dibantu oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek itu sendiri. Ini prosedur pendaftaran mereknya masih sama, umum, ya. Dan ini yang paling laris sih di hak kekayaan intelektual, paling banyak. Berapa sih yang daftarin, paling sering nih daftarin soal merek. Misalnya kita bikin bisnis ayam geprek, ya kan, ayam geprek Danu misalnya, ayam geprek Danu saya mau daftarin. Nah, saya bikin logonya, saya daftarin tuh logonya, ya kan, merek itu tersebut saya daftarin ayam geprek Danu. Nah, di sini kita akan lihat permohonan pendaftaran merek dan permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar. Yang umum secara elektronik lagi, online, itu 1.800.000. Biayanya cukup mahal karena memang yang paling laris. Dan ini tujuannya biar nggak banyak orang itu tuh berlomba-lomba daftarin macam-macam. Tapi belum tentu entah produknya udah jalan atau belum, ya. Jadi memang ini mahal juga karena memang banyak yang melakukan pendaftaran. Oke, paling laris. Berikutnya geographical indication. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah atau suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi dan kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Contoh, ini typo dikit ya, susu maksudnya. Susu kuda Sumbawa, madu Sumbawa, kopi Arabica Kintamani Bali, dan macam-macam. Nah, kita coba akan lihat. Ini adalah peta wilayah indikasi geografis terdaftar. Ada cukup banyak. Dan untuk listnya, ini ada banyak juga. Ada sekitar 52. Ya, kita bisa lihat sini ada kopi Arabica Kintamani Bali, mebel ukir Jepara, ada champagne. Ini kenapa indikasi geografis itu penting? Karena ketika kita punya produk, misalnya kopi Arabica, tapi misalnya yang kita kenal yang enak itu Kintamani Bali. Kalau tanpa ada kata-kata Kintamani Bali, mungkin orang akan nggak percaya bahwa ini kopi Arabica mana. Apakah ini sama enaknya kayak Kintamani Bali? Nah, hal-hal seperti itulah. Atau misalnya mebel ukir Jepara, karena terkenal mebel ukir Jepara itu craftsmanship-nya udah bagus banget. Jadi memang dia pakai nama daerahnya dia sendiri.
ya. Juga ada Shimpin. Nah, terkadang ada produk-produk dari asing yang juga mendaftarkan di Indonesia. Tujuannya cuma satu sih, untuk menyatakan ke Indonesia juga, ke dunia bahwa Shimpin itu dari Prancis. Ya, atau misalnya tequila. Tequila itu dari Meksiko. Gitu. Cuma menyampaikan aja. Tapi kembali lagi ke pihak-pihaknya dari luar negeri yang mau mendaftarkan. Mau iya atau enggak. Itu kembali lagi ke mereka. Ya, di sini kita bisa lihat di indikasi geografis terdaftar, kita akan bisa lihat produknya apa, pemiliknya siapa, ya kan? Kalau misalnya yang Shimpin tadi ternyata milik Komite Interprofesional du Vin de Shimpin, ya, kuasanya Gunawan Suryo Murcito. Mungkin biasanya ini pengacaranya atau kuasa hukumnya, ya, yang dia mendaftarkan. Oke, mendaftarkan sejak kapan juga bisa kita lihat di sini. Ini sedikit gambaran tentang indikasi geografis terdaftar. Peraturan perundang-undangan terkait indikasi geografis yaitu di PP nomor 51 tahun 2007. Penerimaan negara bukan pajak PNBP hak cipta berdasarkan PP nomor 45 tahun 2016, ya. Kita bisa lihat di sini indikasi geografis itu biayanya secara elektronik 450.000. Cukup terjangkau karena memang tujuannya juga untuk mendorong industri lokal kita di daerah agar mereka berlomba-lomba untuk bikin produk yang terkenal dan juga dilindungi oleh HAKI, ya. Oke, berikutnya ada desain industri. Dibilang di sini desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri atau kerajinan tangan, ya. Jadi di sini kita bisa lihat ini berhubungan dengan komposisi, warna atau gambar, atau misalnya contoh kita bisa lihat salah satu produk itu Adidas. Adidas itu terkenal dengan 3 strip, ya, 3 garis gitu. Di situ dengan 3 garis itu kita bisa tahu bahwa produk itu adalah Adidas. Ya. Oke, ini kita akan lihat dari bentuk. Adalah keseluruhan kontur. Ini contohnya kalau misalnya produk bentuknya seperti apa, didaftarin berarti gambar desain industrinya kalau botolnya seperti ini, dia daftarin, kita udah ingat bahwa ini adalah produk Yakult, ya kan, dari bentuknya. Dan unik sekali bentuknya sehingga kita tahu bahwa ini bentuk dari botol Yakult yang biasa kita minum. Konfigurasi, dibilang di sini lebih dari satu bentuk 3 dimensi yang menyusun benda produk secara keseluruhan, termasuk ornamen berupa bagian yang menonjol, cekung, lubang, tombol, grid, dan sebagainya, beserta posisi atau susunannya pada permukaan desain industri. Jadi ini komposisinya nih. Ada tombolnya, ada lekukannya, ada tempat kameranya, samping, depan, belakang, semuanya ada. Tampak depan, samping kiri, samping kanan, bawah, atas, belakang, semuanya digambarkan. Ini konfigurasi. Gambaran dari desain industri kalau konfigurasi. Komposisi garis, misalnya, mungkin ada yang ingat Black Panther, dia pakai baju, ya kan, kayak baju kokoh, tapi habis itu sedikit booming model-modelnya. Nah, itu komposisi garis. Kombinasi 2 dimensi dari garis yang ditampilkan pada permukaan produk. Contoh motif bordir untuk pakaian, bisa juga didaftarkan. Ya, kalau misalnya motif tersebut unik dan memang best selling juga. Berikutnya komposisi warna adalah kombinasi 2 dimensi dari warna yang ditampilkan pada permukaan produk. Pada umumnya klaim komposisi warna tidak berdiri sendiri melainkan merupakan kombinasi dengan komposisi garis. Ya, di sini bisa lihat dari label obatnya ini nih. Nah, komposisi garis dan warna pada label kemasan botol. Ini juga bisa didaftarkan. Oke, seperti itu terkait desain industri. Atau kotak kemasan. Kita punya kemasan yang orang ingat kotak kemasannya seperti apa, kita juga bisa daftarkan di desain industri, ya. Seperti itu. Peraturan perundang-undangan terkait desain industri itu diatur di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Penerimaan negara bukan pajaknya, ya, untuk biaya tadi desain industri kita bisa lihat di sini untuk umum
secara elektronik, satu desain industri itu dia kena ini nih, ya, segini. Oke. Next. Oke, berikutnya yaitu desain tata letak sirkuit terpadu. Adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Ya, jadi ini lebih ke arah jeroannya elektronik nih, entah itu handphone, entah itu komputer, di mana kalau misalnya kita solder ke sini, terus solder ke sini, ntar sistemnya juga berbeda. Nah, itu namanya desain tata letak sirkuit terpadu. Peraturan perundang-undangan terkait itu diatur di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Dan untuk biayanya, contohnya kalau misalnya kita UMKM, atau misalnya katakan saya bukan UMKM, non UMKM, itu biayanya Rp700.000. Ya, oke. Berikutnya rahasia dagang, walaupun ini saya ambil contohnya, bukan berarti ini resep aslinya ya, cuma sedikit gambaran bahwa selama ini KFC itu enak banget, ayam KFC itu enak banget, dan kita pengen tahu nih, oh bumbunya ini apa sih, tepungnya ini apa sih, bagaimana sih rasanya bisa seenak KFC itu. Nah, artinya itu ada rahasia dagangnya, di Indonesia juga diatur. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Sehingga bila ada orang yang mencoba membuat, lalu menyampaikan dia produknya sama dan rasanya sama, bisa dicek dari rahasia dagangnya, apakah proses pemasakannya benar, bumbu-bumbunya benar atau enggak. Jadi siapapun yang mencoba membuat ayam KFC sampai dengan persis, ya harus membuktikan juga apakah resepnya sama dengan rahasia dagang dari KFC itu sendiri. Misalnya, ya. Peraturan perundang-undangan terkait rahasia dagang itu diatur di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Dan untuk biayanya, pencatatan perjanjian pencatat pengalihan hak rahasia dagang, mungkin itu bisa masuk 200.000. Itu untuk UMKM, dan untuk UMKM-nya 400.000. Ya. Kurang lebih seperti itu terkait hak kekayaan intelektual, apa yang kita bisa pelajari hari ini, gambaran sedikit, dan pastinya kalau misalnya kita ngomongin kasus-kasus yang ada di masyarakat juga banyak banget. Ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Namun di sini saya akan buka waktu kesempatan untuk bertanya bila ada teman-teman yang mau menanyakan hal-hal terkait dengan topik yang kita bahas barusan. Oke? Saya, Kak. Oh ya, enggak. Sebentar. Iya. Ya, silakan, monggo. Saya mau tanya dengan yang wajar yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak kekayaan intelektual. Di situ kan ada pengecualian tentang penggandaan atau peniruan terkait kekayaan intelektual milik orang lain yang dikecualikan dan tidak dikatakan atau tidak diklasifikasikan sebagai pelanggaran. Nah, salah satu syaratnya di situ adalah merupakan kepentingan yang wajar. Apakah kepentingan yang wajar di sini maksudnya nilai ekonomis atau tergantung daripada si pemegang hak cipta sampai mana dia mengatakan penggandaan itu wajar atau tidak, ataukah penilaiannya itu dari lembaga hak kekayaan intelektual. Oke. Itu, Kak. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi biasanya kalau misalnya kita baca di peraturan sendiri, kita bisa lihat bahwa sesuatu hal yang wajar itu berhubungan dengan apa yang dilakukan orang tersebut itu sebenarnya membawa manfaat nggak sih? Contoh misalnya saya sharing soal materi ini. Ya, saya sharing tentang materi ini, soal hak kekayaan intelektual. Lalu materi ini kamu gunakan untuk kamu ajarkan, mungkin ke saudaramu, ke adikmu, seperti itu. Katakan memang hari ini saya bilang, wah ini menjadi hak cipta saya yang buat slide, saya yang kumpulin data-datanya, saya sampaikan ke teman-teman, dan ini semua yang hadir hari ini adalah saksinya bahwa saya sudah menyampaikan materi.
Cuma ketika kamu menggunakannya terus ada yang info, Bang, ada yang pakai materi Abang nih buat ngajarin di tempat lain. Nah, saya akan lihat, oh, ini konsepnya sebenarnya untuk bermanfaat buat orang lain. Nah, itu kembali lagi ke orang yang memiliki hak cipta itu sendiri. Apalagi kalau sudah didaftarkan, misalnya ya, sudah didaftarkan, kembali lagi ke orang tersebut. Dia mau menuntut atau enggak, gitu. Sehingga kalau misalnya kita bisa lihat kasus-kasus yang sering ada di masyarakat, kadang-kadang ada yang mungkin ada yang baru, kasus yang baru-baru ini ya, gitu ya. Lagu dari orang lalu diganti lirik-liriknya lalu diupload di YouTube. Tiba-tiba ada yang nuntut seperti itu, ya kan? Nah, itu kembali, tapi banyak yang orang-orang yang melakukan itu, mungkin liriknya tiba-tiba diganti pakai bahasa daerah gitu, misalnya pakai bahasa Jawa. Ada yang melakukan hal itu, tapi apakah semuanya dituntut oleh orang yang memiliki hak kekayaan intelektual itu? Kan jawabannya enggak. Jadi kembali lagi ke orang-orang yang memiliki hak cipta itu. Cuma kalau masalah penilaiannya, ya kembali lagi kalau misalnya dibawa ke ranah hukum atau ke pengadilan, maka pengadilan juga akan memeriksa. Kira-kira kasus ini itu akan benar nggak sih kalau misalnya dia gugatnya, saya nggak terima karena lagu saya dirubah liriknya, jadi liriknya jadi nggak bagus. Sehingga orang-orang tahu malah lagu asli saya nggak terkenal, yang orang tahu malah lagu yang diganti liriknya, dan itu misalnya ganti liriknya nggak bagus. Saya keberatan karena itu merugikan saya. Seperti itu sih sedikit gambaran yang ada di lapangan. Maksudnya apa tolak ukurnya atau apa pandangan objektif ketika ini dibawa ke ranah hukum? Artinya kan tadi ketika masalah pelanggaran hak kekayaan intelektual yang melampaui batas kewajaran, itu tergantung subjektivitas daripada penciptanya. Kalau masalah tolak namun ketika dibawa ke ranah hukum, otomatis kan kalau sesuai dengan subjektivitas yang menciptakan, lanjut Kak, lanjut. Oke. Nah, ya kembali lagi ke hakim kalau misalnya nanti dibawa ke ranah hukum, ya kan? Hakim kan pasti punya pertimbangan sendiri. Kalau misalnya di undang-undang tadi kamu sudah bacakan ada pertimbangan seperti itu kembali lagi ke penilaian hakim terhadap kasus tersebut. Masalah penilaiannya seperti apa ya nantinya akan dilihat dari bukti-bukti yang ada, gitu loh. Itu sih. Jadi memang undang-undang itu dibuat seperti itu enggak. Mungkin saat ini ada undang-undang yang sangat detail sekali sampai bilang, oh maksudnya ini loh, lingkupnya ini loh. Nah, tapi ada juga yang memang nggak dibikin sampai lengkap lingkupnya. Tujuannya apa? Ya memang tujuannya buat itu tadi, biar masih ada space orang untuk menyampaikan bahwa pertimbangan saya ini, makanya saya nuntut. Terus hakim juga pertimbangan saya tidak mengabulkan karena ini. Ya, seperti itu sih. Iya Kak, ya. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Oke. Bang, mau nanya? Iya, monggo, silakan. Kan sekarang kan lagi beredar tuh kayak PDF atau e-book, buku-buku yang kita baca secara online, bahkan kayak diteruskan gitu dari teman ke teman yang lain. Nah, itu kan sekarang banyak, karena kan kita lagi stay at home ya. Nah, itu sebenarnya salah nggak sih kalau kita dapat dari teman, terus kita siarkan terus kita bagikan ke teman kita lagi. Nah, itu pengaturannya itu gimana? Apakah itu nggak menyelewengi dari hak cipta dia sendiri? Terus kan ada juga tuh Bang, kayak web yang memperjualbelikan e-book itu sendiri gitu. Kayak kita mau download atau kita mau dapatkan e-book itu kayak harus kita bayar dulu atau kita bayar. Nah, itu salah nggak sih? Nah, kalau kita ngomongin masalah hak cipta tadi, apalagi soal e-book, tadi PDF-PDF yang memang berisi ilmu-ilmu ataupun macam-macam, ya pastinya kalau misalnya gue jual, terus ada orang yang beli, habis itu di-share ke orang lain, itu pasti menyalahi dengan aturan yang sudah dia, mungkin di website tersebut, atau misalnya dia punya aturan bahwa ini untuk konsumsi pribadi, ya kan? Nah, jangan sampai gini, kamu beli, ya kan? Yang paling fatal adalah kamu beli, lalu misalnya e-book tersebut kamu cetak, ya kan? Kamu perjualbelikan. Nah, tapi misalnya dia juga punya buku tersebut tuh,
yang memang versinya dia yang bagus lah. Terus kamu bilang, misalnya harga bukunya 100.000, lalu kamu jual yang 50.000, versi yang light-nya lah intinya. Light-nya kamu jual. Terus banyak yang beli bukumu. Nah, itu yang lebih merugikan. Namun kalau untuk masalah kondisi saat ini banyak yang sharing, nah kembali lagi kita harus ngecek nih dari kembali lagi ke sumber utama source-nya. Apakah memang atau bisa ditanyakan langsung kepada penciptanya. Boleh nggak kalau misalnya saya ini sudah beli dari Bapak, misalnya dari Bapak, terus saya share ke teman saya atau orang lain. Kalau dia sampaikan, oh saya nggak keberatan, nggak apa-apa, monggo di-sharing, ya itu lebih baik lagi. Sama kasusnya kayak beberapa waktu belakangan ini ada beberapa artis yang menyanyikan lagu orang lain, ya kan? Iya. Tapi dia nggak izin, ya nggak? Dia nggak izin sama pencipta lagunya. Nah, habis itu pencipta lagunya nggak terima. Loh, etikanya itu kalau kamu mau nyanyiin lagu saya di panggung, bukan lagumu, ya kamu minimal izin ke saya. Itu aja. Kamu minimal izin ke saya. Kalau kamu nggak izin ke saya, ya kamu melanggar etika. Sama juga kayak e-book tadi. Minimal kamu harus tanyakan dulu. Entah itu, kalau misalnya, Bang, tapi nggak dibalas-balas, mungkin orangnya internasional, Bang, sibuk banget, bla bla bla. Ya berarti untuk sementara jangan di-share dulu. Takutnya nanti apa? Oh, ternyata kamu nih yang nge-share PDF-nya atau e-book-nya. Kamu share sampai, mungkin nggak cuma 5-10 orang, kamu share sampai ke 100 orang. Nah, ujung-ujungnya kamu nanti yang akan dituntut kalau misalnya pihak pemiliknya itu nggak keberatan kalau e-booknya tadi untuk didistribusikan lebih banyak tanpa beli dari sumbernya. Seperti itu sih kali gambarannya. Oh iya, iya. Oke. Ada lagi? Nah, ya. Tunggu. Makhluk vakum ya? Mau nanya ya? Makhluk vakum boleh? Tunggu. Makhluk vakum suaranya nggak keluar. Suaranya nggak ada. Iya, suaranya nggak ada. Kamu nggak ada suaranya. Halo Bang, kedengaran? Udah, kedengeran. Monggo. Udah, monggo, silakan. Jadi ada beberapa pertanyaan Bang. Ya Bang. Yang pertama, ada nggak standar besarnya royalti yang harus dibayarkan kepada dari yang menggunakan kepada pemegang hak cipta Bang? Royalti itu yang pertama. Yang kedua, saya kan orangnya kan memiliki desain, sering ngepost gitu di Instagram kan Bang. Kemudian beberapa kali bikin baju juga. Nah, saya itu menggunakan logo-logo WhatsApp. Menggunakan logo-logo WhatsApp yang ada trademark perusahaannya gitu, Bang. Sementara kan sudah banyak nih, bukan saya aja, tapi orang-orang juga udah menggunakan logo WhatsApp itu. Yang saya tanyakan itu, ada nggak ketentuan hukum di mana logo WhatsApp itu berlaku universal sehingga nggak bisa dituntut, Bang? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Bang, ini, Bang, tadi kan saya kan melihat di materi Abang, itu ada dia ketika mengajukan keberatan, itu bayar lagi uang sama mengajukan banding. Itu materi sebelum ini Bang, desain industri. Nah, kalau dalam hukum kan ketika ada hak yang dilanggar kan harusnya memberikan keadilan kan Bang. Itu kenapa bisa membayar lagi, apakah memang ada suatu landasannya? Nah, itu yang ketiga Bang. Dan yang keempat ini mengenai rahasia dagang yang seperti Abang sampaikan tadi. Bagaimana kasusnya ketika orang itu benar-benar kreatif sehingga antara resep itu sama Bang. Nah, antara resep itu sama, tapi dia itu nggak ada perbuatan melawan hukum. Kalau pidana kan ada dia perbuatan melawan hukum sehingga bisa dipidana. Itu kalau kejadiannya seperti itu gimana Bang? Resepnya sama tanpa ada membocorkan rahasia lah gitu. Makasih Bang. Oke, coba satu-satu ya. Cukup banyak tadi. Ya, pertama soal royalti tadi. Oke, soal royalti tadi sudah disampaikan ada badannya sendiri yang mengatur royalti. Namun untuk nominalnya kembali lagi jangan ditanya untuk sekarang karena
hitungannya pasti berbeda. Katakan yang saya tahu hitungannya mungkin berapa tahun yang lalu, yang pas saya tadi sampaikan salah satu stasiun televisi harus membayar royalti karena menggunakan lagu, ya kan, di berita-beritanya dia, berita-berita newsnya dia. Nah, itu bayarannya misalnya kita pakai perumpamaan aja ya, takutnya kalau misalnya nggak kasih perumpamaan, angkanya salah, misalnya Toto dari pihak mereka, enggak kok angkanya nggak segitu, nah nggak enak. Kasih perumpamaan aja. Misalnya kalau misalnya karaoke, ini perumpamaan. Kalau karaoke itu bayarnya setahun full 1 M. Ya. Satu tempat karaoke itu bayarnya full karena memang jenis usahanya full dari musik itu. Nah, mau nggak mau kan dia harus bayar royalti ke semua lagu-lagu yang digunakan kan. Nah, itu misalnya 100% dari berapa? Misalnya katakan 1 miliar. Nah, jadi dia satu tempat karaoke harus bayar 1 M dalam 1 tahun. Kalau misalnya tadi yang stasiun televisi berita tadi, dia cuma bayar 10%. Ya, jadi dia setahun cuma bayar 100.000. Dimana nantinya masalah aturan royalti itu dikirim, dibagi ke semua lagu-lagu yang digunakan oleh stasiun televisi tersebut, itu kembali lagi ke aturannya, ke badan yang tadi sudah diberikan ketentuannya. Ya, itu pokoknya intinya dari stasiun televisi sudah bayar, itu urusan kalian mau bagi royaltinya seperti apa. Pokoknya saya udah bayar kewajiban saya. Seperti itu untuk yang pertama. Yang kedua kalau nggak salah yang tadi soal WhatsApp, bukan? Yang logo WhatsApp yang bikin kaos. Logo WhatsApp yang banyak sekali yang gunakan, apakah ada ketentuan hukum yang berlaku universal sehingga nggak bisa dituntut, Bang? Oke. Kalau di dunia desain ya, di dunia desain biasanya kita kalau misalnya mau pakai suatu logo, jangan sampai logo yang kita pakai itu persis tanpa ada perubahan sedikit pun dari apa yang kita ambil di internet. Iya nggak? Makanya biasanya kalau di kaos-kaos yang agak-agak nyeleneh-nyeleneh, logonya diganti, ya kan? Atau misalnya fontnya diganti. Fontnya misalnya pakai font Comic Sans, diganti pakai font Arial. Nah, dengan penggantian font tadi, setidaknya sudah ada perubahan yang kamu lakukan dan itu tidak sama persis, iya kan? Sama persis dengan apa yang kamu gunakan. Memang sih kaos yang kamu bikin jadi kurang bagus, kurang mirip. Tapi itu lebih baik daripada kamu benar-benar ketiplek pakai yang kamu ambil langsung di internet. Kalau masalah aturannya ataupun mereka keberatan atau enggak itu kembali ke mereka. Tapi karena memang mungkin ini lingkupnya tadi brand WhatsApp yang internasional yang menggunakan itu di Indonesia dan mungkin di seluruh dunia juga pakai, nggak mungkin kan dari pihak WhatsApp-nya nuntut semua orang. Mungkin ada ratusan ribu jutaan orang dituntut semua. Nah, buat apa? Ya kan? Cuma biasanya penuntutan itu akan dilakukan ketika kamu punya produk, misalnya kamu jualan kaosmu itu sampai omsetnya bermiliar-miliar. Ternyata kamu jualan alhamdulillah lancar banget. Nah, WhatsApp bilang, itu ada yang jualan kaos pakai logonya WhatsApp, untungnya banyak loh. Nah, baru tuh kamu masuk dalam radarnya WhatsApp. Wah, nggak bener nih. Untungnya banyak banget. Lu harus bayar royalti ke gua. Nah, seperti itu sih gambarannya. Itu untuk yang terus yang ketiga apa ya tadi? Soal apa ya? Ya, tadi Bang, ada slide Abang yang sebelum ini Bang, desain industri. Hak desain industri itu ada keterangan bahwasannya ketika mengajukan keberatan itu harus bayar 1 juta. Itu filosofisnya apa, Bang? Sementara kan kalau hukum kan mencari kepastian dan keadilan hukum. Kalau keberatan kan ada hak yang dilanggar. Gitu maksudnya, Bang. Itu kenapa ada ketentuan seperti itu? Menurut Abang lah. Keberatan. Tadi saya juga sudah. Ya. Ada slide-nya, Bang. Ada ya? Kalau keberatan 1 juta katanya. Oh, ini. Jadi gini. Keberatan kalau kembali lagi misalnya gini, kamu katakan bikin produk lokal, ya kan? Terus kamu daftarin, terus ada orang yang bilang, saya itu distribusi saya nih, ya kan? Walaupun memang berbeda sedikit, tapi itu punya saya. Nah, kamu lakukan keberatan. Nah, fungsi dari pengadilan itu sendiri kan pasti mencari keadilan. Dia akan ngecek semuanya. Siapa dulu yang mendaftarkan, apakah benar logonya desain industrinya tadi bentuknya, misalnya bentuk Yakultnya itu sama persis nggak sih sama punyamu? Itu semua dibentuk dicek. Memang biayanya ada biayanya. Walaupun namanya keberatan, kita mungkin ngelihatnya besar ya, 1 juta ya. Cuma kalau misalnya industri, kalau katakan kayak Yakult, industri udah besar, ya buat mereka itu mungkin suatu proses yang harus dijalani. Demi apa? Demi kelangsungan bisnis mereka. Jadi untuk biaya yang dituliskan di situ harusnya sejauh ini masih masuk akal. Dari kita sendiri pun
Maksudnya harganya masih masuk akal, bukan yang kayak misalnya daftarin merek langsung mahal banget seperti itu sih. Jadi oke, terus yang terakhir tadi apa ya? Terima kasih sebelumnya Bang. Ini pertanyaan terakhir Bang. Bagaimana kalau misalnya ada rahasia dagang yang resepnya itu sama orang, sementara dia itu nggak ada niat perbuatan melawan hukum gitu Bang. Memang kreatif-kreatif. Betul. Nah, ini yang menarik nih. Orang itu banyak yang soal rahasia dagang nggak terlalu suka daftarin. Karena logikanya gini, kalau saya punya rahasia, misalnya rahasia bikin ayam geprek saya nih, enak banget, untuk apa saya daftarin? Nantinya kan malah resep saya itu diketahui orang lain kan. Nah, orang lain jadi tahu nih resep saya. Buat apa saya daftarin resep saya nih? Toh orang lain malah jadi tahu. Nah, konsep di sini itu yang kadang-kadang orang akhirnya nggak ada, makanya tadi bisa dilihat nggak banyak juga yang mau daftarin rahasia dagang. Namun kalau misalnya ternyata kamu bikin ayam geprek, ada orang yang bisa bikin sama persis, nah, dan kamu nggak daftarin, ya itu kesalahan kamu. Nantinya orang itu akan bilang misalnya ayam maluvakum gitu misalnya, ayam maluvakum rasanya persis sama, kamu nggak bisa bilang, oh itu resep saya. Bilang, kamu bukan, saya nyoba-nyoba sendiri. Emang kamu udah daftarin? Nah, kamu kan nggak daftarin. Gimana kalau misalnya saya yang daftarin duluan? Nah, seperti itu sih. Kalau misalnya rahasia dagang. Memang dari seluruh hak cipta itu rahasia dagang yang sampai sekarang kita masih banyak perdebatan, ya kan? Karena dari logika tadi, ngapain kita daftarin? Kalau sebenarnya kita mau merahasiakan rahasia dagang itu. Ya, itu. Seperti itu sih loh. Ya. Oke. Makasih Bang atas jawabannya. Wah, sama-sama. Ada lagi? Mungkin? Ini sempat ada yang angkat tangan nih, siapa ya? Halo Bang. Siapa nih? Saya mau nanya Bang. Roni ya? Di Undang-Undang 8 tahun 2014 kan diatur pasal 40 itu di huruf R diatur mengenai permainan video. Satu-satu cipta yang dilindungi adalah permainan video gitu kan. Nah, mau nanya gitu, permainan video itu maksudnya apa sih? Dengan permainan video dan permainan video itu apakah itu termasuk ke dalam? Sorry, Reski, suaranya putus-putus, bisa diulang nggak? Tadi saya nggak kedengeran. Lewat chat aja Bang, suruh Bang Roni lewat chat. Boleh chat. Pertanyaannya lewat. Lewat sini boleh. Dengar nggak Bang? Masih putus-putus. Halo. Halo. Masih putus. Jadi intinya mengenai pasal 40 di Undang-Undang 2014 itu Bang. Permainan video itu apa sih maksudnya permainan video dan apakah sama dengan sinematografi atau video yang ada di YouTube juga? Oke, permainan video. Jadi kayak video games gitu maksudnya? Halo, ya. Ya, jadi itu pertanyaan saya. Jadi maksud dari permainan video, apa permainan video sama dengan sinematografi atau yang ada di YouTube juga? Oke, jadi gini, kenapa undang-undang itu juga cukup baru dan juga udah mulai detail? Karena saat ini banyak industri video games yang membuat banyak games, ya. Jadi dari games yang memang kita mainkan di platform yang mungkin di handphone ataupun di PlayStation ataupun Xbox macam-macam. Nah,
kalau disampaikan memang di kata-kata itu video games, berarti memang benar-benar video games yang bisa dimainkan. Ada sistemnya. Mungkin kalau kita ngerti IT ya benar-benar ini kalau kita mencet ini dia bisa lompat, kalau kita pencet ini kita bisa turun. Tapi bukan yang masalah tadi cuma videografi aja. Namun kalau misalnya dalam sebuah video game ada videonya, itu hanya sebagai tambahan aja. Jadi undang-undang tersebut memang sudah jelas mengatur soal aturan video games itu sendiri, bahwa video games juga merupakan salah satu hak kekayaan intelektual. Karena zaman sekarang banyak banget yang orang-orang yang bisa IT bisa bikin video games juga kan, yang mungkin yang simpel-simpel lah di komputer. Nah, kalau yang video di YouTube itu apakah termasuk permainan video juga, Bang? Nah, kalau itu nggak masuk dalam permainan video. Nanti kalau misalnya kita lihat di undang-undang, pasti undang-undangnya akan menyampaikan video itu yang lain lagi. Mungkin bahasanya sinematografi, ya kan? Nah, seperti itu sih. Jadi memang itu memang udah kata-katanya detail video permainan video, ya berarti permainan video yang tadi video game, seperti itu. Berarti kalau video di YouTube itu masuknya hak cipta aja gitu atau gimana? Tadi udah disampaikan, jadi kan gini, ada hak cipta, ada hak kekayaan industri. Sebenarnya itu lebih detail aja kalau yang kekayaan industri. Tapi kalau misalnya tadi kamu tanyakan yang soal game, berarti saya akan sampaikan bahwa itu bisa masuk ke haki tadi, kekayaan intelektual hak cipta, masuk ke hak cipta, ya. Oke, Bang. Makasih, Bang. Oke, lagi. Oke, kalau misalnya udah semua, terima kasih sudah gabung di forum ini. Besok, hari Sabtu dan Minggu pasti ada acara-acara lainnya, dan tetap subscribe dan follow sosial media kita untuk update-update lainnya ya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat buat kalian, sedikit mendapatkan gambaran buat kalian, sehingga apa yang kalian lakukan juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu aja, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan ya.